Cetak gol akrobatik sambil salto, Timnas U17 bantai Mali U17 malam ini. Sihir PSSI manjur, striker incaran MU resmi diproses naturalisasi Timnas Indonesia. Resmi gabung Buriram, Sandy Walsh gak sabar di ospek pemain Thailand Supachai. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak gol akrobatik sambil salto, Timnas U17 bantai Mali U17 malam ini. Timnas Indonesia U17 masih memelihara asa untuk meraih gelar Piala Kemerdekaan 2025. Peluang itu terbuka usai tim Garuda Asia meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Jumat 15 Agustus malam WIB. Hasil positif itu membuat anak asuh Nova Arianto terus memepet Mali. Wakil dari benua Afrika itu masih kukuh di puncak klasemen. Mali mengoleksi 6 poin berkat kemenangan 5-1 atas Uzbekistan dan Tajikistan dengan skor 4-2. Sedangkan Indonesia membuntuti di peringkat kedua dengan 4 poin. Selisih 2 poin ini bisa dikejar. Ini lantaran Timnas Indonesia U17 akan bersua Mali di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 Senin 18 Agustus 2025. Semua ini tentu ada syaratnya. Syaratnya yaitu Timnas U17 wajib meraih kemenangan atas Mali berapapun skornya. Jika 3 poin bisa diraih maka Indonesia akan otomatis mengunci posisi puncak klasemen. Tambahan 3 poin akan membuat Timnas Indonesia U17 meraih 7 poin. Sedangkan Mali akan mengakhiri ajang ini di peringkat kedua dengan 6 poin. Jika Timnas U17 hanya bisa bermain imbang apalagi kalah, gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 akan otomatis direbut Mali. Artinya Mateo Becker dan kawan-kawan mesti bisa tampil maksimal untuk memberikan kejutan lain seperti yang dilakukan saat mengalahkan Uzbekistan. Melihat data statistik di atas, maka Garuda Soccer News memprediksi Indonesia U17 menang 2-0 atas Mali. Sihir PSSI manjur, striker incaran MU resmi diproses naturalisasi Timnas Indonesia. Teka-teki mengenai penyerang keturunan baru untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab sudah. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa penyerang FC Utrecht Emiliano Jonathans kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Nama pemain berusia 21 tahun ini memang santer menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Memiliki darah keturunan dari Depok, Jawa Barat, Emiliano Jonathans setelah lama masuk dalam radar PSSI sebagai solusi untuk menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Konfirmasi resmi datang langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan bahwa proses administrasi sang pemain telah berjalan. Erick Thohir telah bertemu langsung dengan Menteri Pemuda Olahraga Dito Aritejo untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan. Langkah cepat ini diambil PSSI sebagai persiapan serius jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Kehadiran Emiliano Jonathans diharapkan dapat membuat lini serang merah putih semakin tajam dan kompetitif. Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada pihak pemerintah khususnya Kemenpora yang selalu memberikan dukungan penuh dalam upaya memajukan sepak bola nasional. Kabar ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia terutama di tengah kondisi penyerang andalan oleh Romani yang mengalami cedera dan diragukan bisa tampil pada laga perdana di bulan Oktober. Kualitas Emiliano Jonathans pun tidak perlu diragukan. Musim lalu saat masih memperkuat Vitesse Arnhem ia tampil impresif dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan. Musim ini, ia juga telah mencatatkan 2 penampilan bersama tim FC Utrecht. Dengan pengalamannya di kompetisi Eropa, ia diharapkan bisa menjadi solusi jitu di lini depan Timnas Indonesia dalam misi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Resmi gabung Buriram, Sandy Walsh gak sabar di ospek pemain Thailand Supachai. Setelah kurang lebih 6 bulan harus berkutat dengan nasib minor dan bergelut dengan minimnya menit bermain, pemain belakang Timnas Indonesia Sandy Walsh akhirnya berpindah haluan. Alih-alih bertahan di Yokohama F. Marinos yang mendatangkannya pada bulan Februari 2025 lalu, fullback kanan skuad Garuda tersebut memutuskan untuk beralih klub dengan menyeberang ke Liga Thailand. Pemilik 19 caps bersama Timnas Indonesia tersebut berlabuh ke Buriram United yang tak lain dan tak bukan adalah salah satu klub raksasa di pentas pesepak bolaan negeri Gajah Putih. Dari laman Transfermarkt disebutkan ex pemain klub KV Maichilin tersebut akan terikat kerjasama dengan pihak klub selama 3 musim, di mana telah dimulai pada 13 Agustus 2025 lalu dan akan berakhir pada 30 Juni 2028 mendatang. Keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan Buriram United di pentas Liga Thailand membuat kompetisi sepak bola di negeri pemilik tanah genting kera tersebut yang disesaki dengan pemain bertahan pasukan Merah Putih. Bagaimana tidak, sebelum hadirnya Sandy Walsh di Liga Thailand, di sana
kita sudah ada 3 pemain asal Indonesia yang mana semuanya berlabel Timnas. Mereka adalah Asnawi Makualam Bahar yang memperkuat Por FC, kemudian Pratama Ahran yang menjadi bagian dari Bangkok United, dan yang terbaru Saini Patinama yang berpindah dari kompetisi Eropa untuk bergabung dengan Buriram United yang notabene adalah klub tempat Sandi Wallace kini mengabdi. Sejatinya selain 3 nama pemain belakang tersebut, masih ada satu lagi pemain Indonesia yang baru-baru ini merumput di Liga Thailand. Dia adalah Mesal Hamzah yang tidak terkenal, yang sempat menjalani masa peminjaman dari Persija Jakarta di klub Nakhon Pathom United dan baru kembali ke tim induknya pada 30 Juni lalu. Dan lagi-lagi Mesal adalah pemain yang berposisi sebagai pemain belakang, yakni tepatnya adalah center back. Jika menurut pada perjalanan sejarah yang ada, Liga Thailand sendiri memang dapat dikatakan sangat ramah kepada para pemain bertahan Timnas Indonesia. Selain 5 pemain yang telah disebutkan, kompetisi sepak bola Thailand juga pernah menjadi panggung pengukiran sejarah bagi 2 pemain bertahan milik Timnas Indonesia, yakni Victor Igbonevo dan Yanto Basna. Dalam catatan laman histori Liga Thailand, Victor Igbonevo yang merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia sempat memperkuat beberapa klub Thailand dalam rentang waktu 2012 hingga 2015. Selama berada di Thailand, dirinya menjadi pemain utama bagi klub-klub itu, hingga dirinya memutuskan untuk kembali berkarir di kompetisi dalam negeri ketika usianya mulai beranjak. Pun demikian halnya dengan Rudolf Yanto Basna. Dalam perjalanan karir sepak bola profesionalnya, Yanto Basna mencatat pernah menjadi bagian dari Konkain FC, Sukhothai, dan Prachuap FC. Yanto Basna pun tak hanya menjadi pelengkap, karena dalam perjalanan di Thailand, pemain ini selalu mendapatkan kepercayaan dari pihak klub, sehingga dirinya terhitung menjadi salah satu pemain Indonesia yang meraih kesuksesan di kompetisi negeri seberang. Berkaca dari 2 pemain Timnas Indonesia yang berkarir terlebih dahulu, serta 3 pemain yang saat ini masih bertahan di Liga Thailand, tentunya kita berharap Sandi Wallace juga akan turut meraup kesuksesan saat meniti karir di Tanah Siam, sehingga nantinya Liga Thailand bukan hanya disesaki oleh para defender dalam hal kuantitas, namun juga disesaki oleh para defender dari Indonesia secara kualitas dan daya saing. Rela tolak klub langganan UCL, Mads Hilgers pecahkan rekor transfer di Premier League. Hanya tinggal hitungan menit, Mads Hilgers selangkah lagi menuju Liga Inggris. Bek tangguh Timnas Indonesia itu dikabarkan bakal merapat ke Crystal Palace, klub yang baru saja mengangkat trofi Piala FA 2024-2025. Kabar panas ini pertama kali dihembuskan media Belanda 20 Insight yang menyebut ada informasi kredibel soal keberangkatan Hilgers ke London. Tak butuh waktu lama, media lain seperti WFG Groningen ikut mengonfirmasi dan menyebut Palace kini memimpin perburuan sang bek tengah. Yang bikin heboh, jika transfer ini benar terjadi, Hilgers berpeluang memecahkan rekor pemain termahal Timnas Indonesia. Sejauh ini, rekor tersebut masih dipegang Jai Ites dengan rekor transfer 8 juta euro saat diboyong Sassuolo dari Venezia. Nilai pasar Hilgers saat ini berada di angka 6,5 juta euro atau setara 123 miliar rupiah. Namun, jika Palace rela menggelontorkan dana di atas 8 juta euro, Hilgers akan resmi menggeser Ites dan mencatat sejarah baru. Rumor kepindahan makin kuat setelah Twente mendatangkan Steve Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Hilgers pun absen dari skuad di laga pembuka Eredivisie 2025-2026 saat Twente kalah 0-1 dari Pezzoli. Situasi ini makin memanaskan spekulasi bahwa Palace menyiapkannya sebagai pengganti Mars Guehi yang tengah dibidik Liverpool. Jika kesepakatan tercapai, Hilgers tak hanya memecahkan rekor transfer, tetapi juga akan menjadi pemain kedua Indonesia yang merasakan atmosfer Premier League setelah Jordi Amat. Selhurst Park bisa jadi panggung yang mengubah hidupnya dan sepak bola Indonesia selamanya. Nama Indonesia kian menggema di Eropa. Jai Ites cetak gol debut sambil merem lawan raksasa Eropa. Jai Ites mencetak gol di laga Sassuolo versus Catanzaro di babak pertama Coppa Italia 2025-2026 yang berlangsung pada Mapei Stadium pada Jumat 15 Agustus 2025 tengah malam WIB. Bek 25 tahun ini sudah menjalani latihan perdana bersama Sassuolo. Dalam video latihan yang diunggah Sassuolo, Jai Ites terlihat gahar. Ia mengkoordinir pertahanan tim yang dibela dalam sesi game internal. Melihat gebrakan di atas, Jai Ites berpotensi diturunkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, saat menantang Catanzaro malam ini. Jai Ites berpotensi diturunkan demi mempercepat proses adaptasi dengan skuad Nero Verdi julukan Sassuolo, terlebih pada pekan depan Serie A atau Liga Italia 2025-2026 sudah dimulai. Jika diturunkan, peluang Jai
Jaices membobol Catanzaro sangat besar. Saat masih memperkuat Venezia di Serie B 2023-2024, Jaices pernah membobol gawang Catanzaro 2 gol sekaligus dalam satu pertandingan. Momen itu terjadi di pekan ke-36 Serie B 2023-2024 yang berlangsung di markas Catanzaro. Tim tuan rumah unggul 1-0 lebih dulu via aksi Simeon Pontiso pada menit ke-5. Tersentak dengan gol tersebut, Venezia mengambil alih serangan. Hasilnya, Jaices menyamakan kedudukan lewat sundulan di menit 14. Selanjutnya di menit 55, giliran kaki kanan Jaices yang membuat Venezia berbalik unggul 2-1. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan hingga laga usai. Catanzaro membalikkan kedudukan menjadi 3-2 lewat brace 2 gol Pietro Limelo pada menit 59 dan 90+6. Sassuolo akan tampil sejak babak pertama Coppa Italia 2025-2026 karena musim lalu berstatus kontestan Serie B. Nero Verdi bersanding dengan sejumlah klub Serie A yang mentas sejak babak pertama seperti AC Milan, Como, Lecce, Genoa, dan lain-lain. Menarik menanti hasil yang didapat Sassuolo malam ini. Dalam kondisi normal, Sassuolo dijagokan meraih kemenangan sekaligus lolos ke babak kedua Coppa Italia 2025-2026.